contoh dari toko online yang dibuat dengan menggunakan theme dari Lapak Instan. Ini keren banget ya tampilannya, sudah seperti layaknya di marketplace. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu ya alim. Oke, di video kali ini saya akan membuat video tutorial cara membuat toko online dengan menggunakan theme dari Lapak Instan. Oke, sebelum kita mulai silakan klik subscribe dan like video ini dan pastikan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan update video tutorial terbaru lainnya. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, ini adalah contoh dari toko online yang dibuat dengan menggunakan theme dari Lapak Instan. Ini keren banget ya tampilannya. Sudah seperti layaknya di marketplace. Oke, di atas ini kita bisa menambahkan logo toko, kemudian mega menu, kemudian kolom pencarian, dan beberapa informasi toko seperti jam buka, telepon, SMS, atau WhatsApp, kemudian lain. Dan bagi kalian yang punya BB nanti bisa dimasukkan di sini, kemudian email ya. Dan kita bisa menambahkan slider di sini ya. Ini bisa kita custom sendiri ataupun menggunakan produk terbaru atau produk terpopuler. Oke, kita juga bisa menambahkan beberapa widget lainnya, baik di sebelah kiri di sini ataupun di sebelah kanan ya. Jadi nanti bisa ditambahkan di kiri atau di kanan. Ini contoh widgetnya hanya dipasang di sebelah kiri ya. Di sini ada beberapa widget. Kemudian ini adalah contoh dari tampilan toko online kita nanti. Jadi ketika nanti kita membuat toko online, entah itu all shop ataupun toko online yang lainnya, ini tampilannya keren banget. Di sini kita bisa menambahkan foto produknya, kemudian fitur-fitur dari produk ya. Dan ini kita bisa menambahkan pita seperti ini ya. Ini pita produk baru, kemudian pita diskon ya. Ini keren banget tampilannya. Dan kita bisa menggunakan beberapa metode pembayaran ya, seperti transfer manual, kemudian menggunakan virtual account, kemudian menggunakan Alfamart atau Indomart ya. Jadi banyak metode pembayaran yang bisa kita gunakan. Kita bisa menggunakan IPayMu, kemudian beberapa metode pembayaran lainnya. Oke, langsung saja kita praktekkan. Sekarang kita download dulu file dari Lapak Instannya. Silakan masuk ke wahdigital.com/lapak instan. Oke, kemudian silakan login ya. Nah, bagi yang belum punya akunnya nanti bisa daftar di sini ya. Bisa langsung klik daftar di samping tombol login. Kebetulan saya sudah punya akunnya, jadi tinggal login. Oke, kita masukkan username atau email yang kita gunakan ketika mendaftar dan juga passwordnya. Oke, kemudian yang selanjutnya silakan klik menu download di atas ini ya. Lalu klik theme and skin. Oke, kemudian sekarang kita bisa langsung download theme-nya di sini ya. Dengan klik tombol berwarna hijau ini. Langsung saja kita download. Oke, kemudian sekarang kita buka file downloadnya, show in folder. Oke, biar lebih rapi kita pindahkan filenya, kita buat folder baru aja. Oke, create new folder. Kita kasih nama Lapak Instan. Oke, kemudian kita paste filenya di sini. Kemudian di sini ada perintah untuk ekstrak dulu di PC sebelum kita upload ke WordPress kita. Oke, klik kanan, kemudian klik extract file ya, atau extract here. Kemudian masukkan passwordnya. Password ini ada di bawah tombol download di dalam dashboard Lapak Instan kita ya. Oke, kemudian kita masukkan passwordnya, lalu klik OK. Nah, sekarang filenya sudah berhasil kita ekstrak ya. Kemudian kita masuk ke cPanel, lalu masuk ke File Manager, atau cari di atas ini ya, File Manager, cari di kolom pencarian. Kemudian masuk ke Public HTML, ini ya, Public HTML atau yang ini, Public HTML. Oke, kemudian cari folder di mana kita menginstal WordPress yang akan kita instalkan theme Lapak Instan di dalamnya. Nah, kalau misalkan WordPress yang diinstal di domain utama, biasanya ada di sini langsung ya. Kebetulan
Saya menginstalnya di subdomain karena kebetulan di domain utama saya sudah saya instalkan komponen yang lainnya. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke folder tempat kita menginstal WordPress. Oke, kebetulan saya menginstalnya di subdomain belajar ya. Jadi kita bisa langsung masuk ke filenya. Oke, kemudian sekarang masuk ke WP Content. Kemudian masuk ke Themes. Oke. Nah, di sini sekarang kita upload file yang sudah tadi kita ekstrak ya. Caranya klik tombol upload di atas ini ya. Nah, ini kita klik. Oke, kemudian klik select file. Kemudian cari folder tempat tadi kita menyimpan file dari Lapak Instan ya. Oke, tadi saya menyimpannya di sini di folder Lapak Instan. Dan ini kemudian kita pilih filenya yaitu yang bawah sini ya, yang sudah kita ekstrak tadi yaitu Smart Toko X version 10.2.7.1 ya. Oke, jadi pastikan yang ini ya, yang kita upload bukan yang atas ini. Jadi yang kita upload adalah file yang sudah kita ekstrak, yaitu yang ini ya. Kemudian kita klik open. Oke, sekarang filenya sudah berhasil kita upload ya. Kemudian kita klik back. Oke, ini filenya sudah berhasil kita upload. Kemudian kita klik filenya, lalu klik kanan, kemudian klik ekstrak ya. Oke, klik ekstrak file. Oke, lalu klik close. Kemudian coba kita reload. Oke, kemudian kita hapus file zip-nya. Klik kanan, lalu klik delete. Oke, kemudian sekarang kita buka dashboard WordPress kita. Oke, setelah masuk ke dashboard WordPress, kemudian masuk ke menu appearance di sebelah kiri ya, di blok hitam ini. Lalu klik Themes. Nah, ini Themes Smart Tokonya sudah berhasil kita upload ya. Jadi kita tinggal klik Activate, kemudian nanti masukkan license-nya. Oke, sekarang kita masukkan lisensinya di sini ya, di kolom license key. Nah, untuk lisensinya kita ambil dari dashboard member Lapak Instan ya. Kemudian di atas ini kita klik menu lisensi. Kemudian kita copy kode lisensinya. Kemudian kita masukkan di kolom license key. Oke, kita paste sini. Kemudian sekarang kita klik tombol di bawah lisensinya. Oke, lisensi berhasil kita aktifasi. Kemudian sekarang kita coba refresh. Nah, sekarang temnya sudah berhasil kita aktifasi. Kemudian yang berikutnya masuk ke menu TZ option ya, di blok hitam di sebelah kiri. Nah, di sini ada opsi tampilkan mode maintenance ya. Ini kalau misalkan kita sedang perbaikan di dalam toko kita bisa mengaktifkan ini ya. Caranya kita klik tombol ini, kita on-kan, maka nanti akan keluar mode maintenance. Oke. Kemudian sekarang kita masuk ke layout atau skin ya. Nah, di sini ada dua skin yang bisa langsung kita gunakan. Ini adalah skin yang otomatis terinstall ketika kita menginstal theme Lapak Instan. Di sini ada skin kece dan ada skin simple ya. Dan kita juga bisa menggunakan skin yang lainnya. Karena di Lapak Instan ada beberapa skin yang bisa kita gunakan. Oke, kita bisa melihatnya di sini ya, di menu download, kemudian theme dan skin. Kemudian kita scroll ke bawah, ini ada beberapa skin yang bisa kita gunakan. Di sini ada skin delapak ya, kita demokan. Nah, ini adalah contoh skin delapak ya. Kita bisa menggunakan skin ini gratis.
Untuk tutorialnya sudah saya bahas di video berikutnya, nanti bisa langsung klik link di deskripsi video ini. Oke, kemudian kita coba lihat skin yang lainnya, misalkan skin TJP6 ya. Kita lihat demonya. Nah, ini adalah tampilan dari skin TJP6. Ini keren banget ya. Tampilannya udah seperti layaknya di marketplace. Dan kita bisa membuatnya dengan sangat mudah ya dengan menggunakan template instan ini jadi tanpa harus jaga coding. Oke, kita coba lihat lagi skin yang lainnya, misalkan skin toko 5. Nah, ini tampilan dari skin toko 5 ya. Di sini menunya sudah lebih lengkap lagi. Ini keren banget ya skinnya. Ini kita bisa menggunakannya dengan gratis ya. Kalau misalkan kita sudah punya akun di lapak instan, ini bisa kita gunakan cara gratis. Nah, untuk tutorial cara mengganti skin itu akan saya bahas di video berikutnya. Linknya sudah saya masukkan di deskripsi video ini. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk setting TJ optionnya. Oke, sekarang saya akan menggunakan skin simple, kemudian klik save. Oke, kemudian kita masuk ke informasi toko. Di sini kita bisa memasukkan jam buka toko kita ya, misalkan dari jam 8 pagi, misalkan jam 8 sampai dengan jam 8 malam. Oke, kemudian masukkan juga nomor teleponnya di sini. Kemudian kalau misalkan punya PIN BB bisa dimasukkan di sini dan email juga ya, masukkan di sini. Oke, kemudian masukkan juga alamat tokonya di sini ya. Misalkan oke, kemudian kita klik save. Kemudian masuk ke menu display setting. Nah, di sini kita bisa mengubah kolom atau tampilan dari toko online kita ya. Bisa menggunakan satu kolom, 3 kolom, atau 2 kolom ya. Dengan widget di sebelah kiri atau dengan widget di sebelah kanan. Atau menggunakan 3 kolom dengan widget di samping kanan dan samping kiri. Oke. Misalkan di sini saya menggunakan yang 1 kolom. Kemudian kita bisa menambahkan welcome text di sini. Kemudian untuk menu hide product out of stock ini bisa kita on kan atau kita off kan ya. Kemudian kita bisa mengubah untuk tampilan slider yang di sini ya. Ini bisa kita menggunakan slider yang kita custom atau menggunakan slider dari produk terbaru ya. Misalkan kita pilih di sini ya. Ada 3 pilihan. Ada produk terbaru, kemudian ada slideshow gambar. Ini bisa kita setting sendiri atau jangan tampilkan slideshow. Oke. Di sini saya menggunakan produk terbaru. Kemudian untuk rating kita aktifkan aja. Kemudian tampilan display produk, di sini ada 2 pilihan. Bisa menggunakan tampilan dengan deskripsi atau fitur, atau tampilan tanpa deskripsi atau fitur. Oke, kemudian kita klik save. Kemudian kita masuk ke homepage setting. Nah, di sini kita bisa menambahkan box kategori. Nanti tinggal masukkan aja di sini judul displaynya apa, kemudian kategorinya apa, lalu jumlah yang ditampilkannya berapa. Oke, saya di sini tidak menambahkan box ya, jadi kita remove aja. Kemudian tampilkan box produk terbaru ya. Ini boleh tampilkan, boleh enggak. Kemudian untuk artikel ya, kalau misalkan punya artikel atau post ini bisa kita tampilkan juga ya. Kemudian kita klik save di atas. Oke, lalu masuk ke form customize. Ya. Nah, di form customize ini kita bisa mengcustom sendiri form di halaman checkout ya. Nah, saya biasanya menggunakan file nama ini paling atas ya, sedangkan ini nama di bawah email. Oke, ini bisa kita pindahkan ke atas ya. Jadi untuk memindahkan ini kita tinggal tarik aja, tinggal drag and drop aja seperti ini. Kemudian scroll ke bawah lagi. Di sini ada settingan, login atau daftar sebelum pengunjung check out ya. Ini bisa kita off-kan. Jadi kalau menggunakan ini ketika pengunjung nanti akan membeli produk itu harus daftar dulu ke toko online kita. Ini bisa kita off-kan atau kita on-kan tergantung nanti dari settingan toko teman-teman ya. Oke.
Kalau sudah, sekarang kita klik save. Kemudian masuk ke menu shipping. Di sini kita bisa mengaktifkan ongkir otomatis dan ongkir required ya. Ini pastikan diaktifkan. Kalau misalkan menggunakan ongkir ya. Kemudian untuk kota asal pengiriman bisa kita setting sesuai kota kita. Misalkan saya dari Bandung. Oke, kemudian untuk kurirnya kita bisa memilih beberapa kurir ya. Misalkan saya menggunakan JNE dan JNT dan si cepat. Oke, kemudian kita juga bisa menambahkan fitur COD di sini ya. Kalau misalkan mau menggunakan COD, dan kita juga bisa mengcustom sendiri harga dari kurirnya. Oke, kemudian sekarang kita save. Kemudian masuk ke chart setting. Di sini ada beberapa pengaturan ya. Untuk pengaturan fungsi chart atau keranjangnya kita on kan. Wheel shift-nya ini boleh diaktifkan ataupun enggak. Kemudian untuk kode uniknya saya biasanya diaktifkan. Kemudian di sini ada settingan untuk dropship ya. Ini bisa kita aktifkan ketika kita berjualan produk untuk dropship ya. Kita bisa klik di sini untuk mengaktifkannya. Oke, ini saya off-kan. Kemudian di sini ada sembunyikan harga ya. Jadi ini harganya akan muncul ketika customer sudah daftar di toko online kita dan masuk ke dalam toko online kita, baru harganya akan muncul. Jadi kalau misalkan pengunjung belum login atau belum masuk ke dalam toko online kita, belum bisa melihat harga produknya. Ini saya off-kan aja. Oke, nah ini bisa kita ganti di sini ya untuk pengganti harganya. Kita bisa custom sendiri teksnya. Oke, untuk order via SMS ini saya nonaktifkan. Caranya kita hapus teks ini. Kemudian kita klik save di atas. Kemudian masuk ke styling. Oke, ini ada settingan untuk responsif ya. Ini bisa kita aktifkan. Kemudian untuk logo kita bisa upload di sini. Nanti tinggal upload aja. Untuk ukuran filenya 250 kali 60 pixel. Kemudian kita juga bisa menambahkan favicon. Ini adalah logo di atas ini ya, seperti ini. Ini logo favicon. Kemudian untuk font stylenya kita bisa setting di sini. Jenis hurufnya mau menggunakan apa. Dan kita juga bisa setting sendiri untuk warna di dalam toko online kita ya. Oke, kemudian masuk ke menu rekening bank. Di sini kita bisa setting untuk tampilkan widget rekening di sidebar ya. Ini kita bisa mengaktifkan ini. Jadi kita bisa menampilkan rekening apa saja yang bisa digunakan di dalam toko online kita, yaitu di sini ya. Ini widget dari rekening bank. Oke, kemudian untuk nomor rekeningnya saya biasanya di off kan ya. Jadi kalau misalkan ini di on kan, maka nanti di sini akan muncul nomor rekening. Nah, di bawah sini akan muncul nomor rekening ya, di bawah nama banknya. Oke. Kemudian masukkan rekening banknya di sini. Misalkan rekening BCA. Jadi kita bisa menambahkan beberapa nomor rekening di sini ya. Misalkan saya menambahkan BCA dan Mandiri. Oke, kita masukkan nomor rekeningnya. Kemudian kita juga bisa menambahkan bank-bank lainnya seperti BNI, BRI, Permata, dan yang lainnya. Dan kita juga bisa mengcustom sendiri ya. Misalkan ada nama bank yang kita gunakan, tapi tidak ada di sini, kita bisa menambahkannya di sini ya, di nama bank lainnya. Jadi kita masukkan di sini, nomor rekeningnya di sini, kemudian kita bisa upload logo banknya. Oke, kemudian sekarang kita klik save. Oke, kemudian sekarang kita masuk ke payment gateway. Di sini ada beberapa metode pembayaran yang bisa kita setting. Ada PayPal, kemudian Doku, ePayMu, dan MyTrain ya. Kita bisa menambahkan beberapa metode pembayaran ini. Misalkan menggunakan ePayMu ya. Nah, buat teman-teman yang belum punya akun ePayMu, nanti bisa daftar di link di deskripsi ini atau klik wahiddigital.com/epaymu. Daftarnya gratis ya. Oke, kemudian di sini ada member dan afiliasi. Kalau misalkan toko online teman-teman membuka untuk membership, bisa diaktifkan di sini ya. Dan untuk link afiliasinya juga kita bisa menggunakan ini ya. Jadi kita bisa menggunakan membership dan afiliasinya. Ini keren banget. Oke. Kemudian untuk Capta ini bisa kita aktifkan di sini. Nanti bisa langsung daftar di Google Capta. Kemudian sosial medianya
Ini kita bisa menambahkan misalkan Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Google Plus, dan YouTube ya. Kemudian WA chat ya atau WhatsApp chat ini kita bisa mengaktifkan di sini kalau teman-teman ingin mengaktifkan tombol WA chat ya. Tombolnya seperti ini ya di sebelah kanan bawah. Oke, kemudian di sini kita juga bisa setting sendiri untuk dekorasinya atau bisa kita upload juga ya. Nanti untuk nomor bisa dimasukkan di sini. Masukkan saja nama, kemudian alpha foto profilnya, lalu masukkan nomor WA-nya. Oke, lalu untuk status online di on-kan. Kemudian untuk sales notify ini bisa kita aktifkan ya. Jadi sales notify itu yang muncul di sebelah kiri ya. Coba kita lihat di sini. Nah, ini contoh dari sales notify ya. Jadi akan ada pop-up muncul di sebelah kiri ya. Oke, ini tidak saya aktifkan. Kemudian kita masuk ke Facebook setting. Kita bisa menambahkan pixel di sini ya. Jadi kita masukkan pixel ID-nya di sini, lalu kita on-kan tombol ini. Masukkan pixelnya di sini ya, pixel ID-nya. Lalu untuk versi trackingnya kita aktifkan sesuai yang kita inginkan. Kemudian kita juga bisa mengaktifkan Facebook komen di halaman produk ya. Oke, sekarang kita klik save. Kemudian kita bisa masuk ke bawah ya. Di sini ada analitik dan live chat, ini kita lewat. Dan ada customize checkout. Nah, ini adalah teks yang akan muncul di halaman checkout nanti ya. Dan kita juga bisa menampilkan nomor rekening di halaman checkout ya. Nah, ini adalah copywriting yang akan muncul di halaman checkout nanti ya. Oke, ini kita on-kan. Kemudian klik save. Lalu sekarang kita masuk ke settingan berikutnya yaitu pop-up promosi ya. Ini bisa kita aktifkan ya. Jadi pop-up promosi ini akan muncul ketika nanti ada customer yang masuk dalam landing page kita, ke dalam toko online kita, maka akan muncul pop-up promosi yang kita setting di sini. Oke, kemudian yang berikutnya template email. Kita juga bisa setting template email di sini ya. Nah, ini template email yang akan dikirim ke customer dan akan dikirim ke kita sebagai penjual ketika nanti ada pembelian. Oke, kemudian di sini ada settingan untuk SMS notifikasi ya. Nah, dengan mengaktifkan SMS notifikasi, maka ketika nanti ada pembelian di toko online kita, customer akan otomatis di follow up via SMS dari toko online kita. Dan kita juga selaku penjual akan mendapatkan notifikasi dari toko online kita ketika ada pembelian. Oke, kemudian yang berikutnya short URL. Ini tidak saya aktifkan dan ada backup ya. Oke, sekarang kita klik save. Oke, sekian untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa klik subscribe dan like video ini dan pastikan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan update video tutorial terbaru lainnya. Oke, thank you. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.